kami pernah ini Bu Bagi, mobil tangki BPBD Bogor, 2 mobil tangki yang kapasitas 6.000 ngisi got hanya Insya Allah tidak akan ada lagi banjir di Bojongkulur ya. Itu cita-cita saya. Makanya saya bilang ke Pak Parman, kekhawatiran saya di sini adalah banjir. Jadi ketika tadi diceritakan ketika melayat suami, saya malah teringatnya ke banjir. Saya bilang, beliau menyatakan doa dengan Pak Ustadz ya. Saya bilang, Pak, semoga tidak banjir lagi ya. Dan ya katanya insya Allah didoakan. Ya terharu juga Pak ya kalau ingat itu. Dan kemarin Pak, kalau saya boleh cerita ya, ketika saya kena COVID, ada 2 bulan yang lalu deh. Saya tuh rasa nggak tenang ketika hujan. Yang saya rasakan kalau hujan pasti Bogor banjir. Padahal saya dalam kondisi harusnya memikirkan diri sendiri, tapi yang saya takutkan ketika hari ketiga hujan tidak berhenti dari pagi sampai sore. Jadi saya gelisah. Saya pantau seluruh percakapan dari grupnya camat. Saya pantau dari grup-grup yang lain apakah ada banjir, ternyata alhamdulillah tidak. Saya cemas karena takut, saya ngalamin sendiri ketika banjir di sini tinggi, airnya banyak ya. Banjir terbesar itu di masa kepemimpinan saya. Lalu di Bogor Barat juga korbannya puluhan ribu. Ini yang saya takutkan terulang kembali. Makanya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya difasilitasi oleh warga sini untuk meresmikan 19 rumah pompa air di wilayah Villa Nusa Indah ini. Kenapa pompa air? Karena sejujurnya nih saya bilang, saya minta ke Pak Bibin juga ke Kepala BPBD untuk mendiskusikan, untuk membahas pembangunan tanggul dan pembangunan revitalisasi sungai Cikeas. Tapi ternyata balik lagi kepada kewenangan. Kewenangannya tidak ada di Kabupaten Bogor, kewenangannya harus ke pusat. Bahkan Pak Jaya, saya pernah berdiskusi dengan Kepala BBWS. Karena ini masuknya BBWS Ciliwung, Cikeas Cilengsi ini. Jadi dalam tahun ini adalah dalam tahap DED, Detail Engineering Design. Nah di DED ini untuk pengendalian banjir sungai Cikeas dan Cilengsi. Dan untuk studi LARAP, saya juga tanya LARAP apa sih tadi ke BBWS. LARAP itu Land Acquisition and Resettlement Action Plan atau rencana tindak lanjut penanganan dampak sosial ekonomi ya dari pengadaan tanah di sini. Ya mudah-mudahan untuk pengadaan tanah di sini tidak kesulitan. Jadi jangan juga ketika negara berusaha untuk melayani rakyatnya butuh tanah untuk fasilitasi bikin bendungan atau bikin revitalisasi sungai, dianggap ini satu kesempatan yang baik untuk menaikkan harga tanah. Akhirnya tanahnya di luar nilai dari taksir, jujur taksir itu apa namanya saya lupa. Appraisal ya, di luar dari appraisal, sehingga ketika di atas appraisal kita tidak bisa membeli karena tanahnya itu harus berdasarkan appraisal. Nah ini mohon bantuan juga untuk warga di sini supaya dalam tahap nanti pengadaan tanah ini juga untuk dibantu tidak tiba-tiba tanahnya naik berkali-kali lipat, karena pembangunan prasarana pengendali banjir adalah sarana dan prasarana ini untuk semua warga di sini supaya tidak lagi kita mendapati ataupun mengalami banjir berulang-ulang ya. Jadi insya Allah tidak akan ada lagi banjir di Bojongkulur ya. Itu cita-cita saya. Makanya saya bilang ke Pak Bibin, pokoknya saya tidak mau tahu, ini selalu begitu. Kalau saya maksa sama dinas, saya selalu bahasanya, saya tidak mau tahu Desember itu harus sudah jadi semua, harus sudah diresmikan. Karena saya khawatir Desember itu ada hujan.
Mudah-mudahan kita berdoa tidak ada hujan, tapi ketika ada hujan kita sudah ada mitigasi atau sedia payung sebelum hujan. Jadi nanti ketika air masuk langsung dialirkan lagi ke sungai, dan di Bekasi juga itu sudah sistemnya begitu melalui pompa air.